Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara Ngobras, ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan. Kali ini di edisi ketiga, kita kedatangan salah satu unsur pejabat utama Polres Katingan yang menjabat sebagai Kasat Narkoba. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Komandan, salam sehat. Selamat bertemu di Ngobras, ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan. Mohon izin Komandan, langsung saja untuk memperkenalkan diri sebelum nanti kita lebih jauh untuk ngobrol-ngobrol tentang tupoksi yang saat ini Komandan Emban bersama dengan Kesatuan. Kami persilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, saya hanya sedikit untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andri Swanto, pangkat itu, jabatan sekarang Kasat Narkoba Polres Katingan. Itu sementara yang dipercayakan pimpinan kepada saya. Selanjutnya saya serahkan lagi ke sampean. Berdasarkan judulnya di sini, kita ini salah satu media yang disediakan oleh Bapak Kapolres kita. Artinya di sini Komandan, kita akan berbicara secara ngobrol asik, namun ada kekurangan sedikit karena tidak tersedia minuman di sini. Namun itu bukan menjadi penghambat untuk kita ngobrol asik Komandan. Ya. Kita lagi di timpa musibah banjir. Betul, ada rasa duka cita dan kita turut prihatin dengan kejadian yang bertubi-tubi selepas dari memang masalah situasional, kita juga dalam masa pandemi COVID-19, kemudian ditambah lagi dengan bencana alam yang menerpa wilayah kita yaitu banjir dalam tempo kurang lebih sekitar kurang lebih 2 minggu terjadi 3 kali bencana banjir yang menerpa kita Komandan ya. Ya, betul. Maksud saya air melimpah tapi di meja ini tidak ada airnya. Baik, kita ke materi lagi Komandan. Kalau tadi sudah memperkenalkan diri, artinya lewat media ini nanti akan kita share supaya masyarakat Kabupaten Katingan tahu apa sih tugas peranan pokok dari Sat Narkoba sendiri di bawah komando pimpinan Pak Kasnar saat ini, supaya masyarakat tahu bahwa tugas pokok dari Sat Narkoba itu adalah seperti apa. Baik. Di sini saya bukan menahu semua, kita sama-sama belajar aja. Siap. Saya di sini dipercayakan pimpinan, mungkin tugas pokoknya narkoba kan penindakan. Siap. Penindakan bagi penyalahguna dan pengedar narkoba. Narkotika itu ada beberapa golongan. Kalau kita sampaikan di sini panjang. Siap. Kita kan ngobrolnya cuma sekedar pengetahuan dasar buat masyarakat. Betul. Nah, begitu. Jadi kita di narkoba itu kita berbicara ke dalam aja dulu ya. Baik. Benar. Kita ke dalam dulu. Baik. Narkoba untuk Satres Narkoba Katingan ini sendiri kita ada mempunyai 2 unit. 2 unit itu masing-masing unit itu mempunyai Banit dan Kanit. Kemudian cara kerja kita, kalau di Sat Narkoba untuk sekarang ini untuk tim lapangan tidak ada. Jadi unit-unit di samping sebagai penyidik juga sebagai penyelidik. Makanya mungkin kita di sini banyak kelemahan lah, kekurangan ya, kekurangan. Jadi apabila kekurangan anggota lah, apabila anggota sudah misalnya melakukan penyidikan, dia harus memikirkan lagi penyidikannya, sedangkan waktu yang diberikan ke kita kan mepet. Betul. Nah, itu bagian penindakan. Kemudian kita ada juga penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kemarin kita ada pernah melakukan kerjasama mengenai masalah penanganan anak di bawah umur. Kita ada pernah mengalami penanganan anak di bawah umur. Jadi kita panggil dari pihak sekolah, dari pihak Bapas. Saya potong sedikit Komandan. Ya.
Artinya ini anak yang ditangani ini sebagai pengguna, pengedar atau keterlibatannya dalam hal apa ini kemudian? Kalau dari bukti yang kita kumpulkan itu dia sebagai pengedar. Tapi dari keterangan keluarga dia itu dimanfaatkan oleh paman kandungnya sendiri untuk mengedarkan barangnya. Masih sebagai pelajar? Masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Kita turut prihatin dengan keadaan yang seperti ini. Terima kasih Pak Kasat Narkoba. Silahkan dilanjut dengan penjelasannya. Baik. Selanjutnya kemarin kita ada kolaborasi itu kita kerjasama bagaimana sih menangani anak di bawah umur ini. Iya. Kemudian dari pihak sekolah itu menyatakan bagaimana sih kalau anak ini misalnya dihukum dengan sesuai peraturan yang ada. Otomatis sekolahnya putus. Betul. Jadi kita minta masukan ke pihak Bapas, kemudian pihak Bapas kerjasama dengan sekolahan yang terbaik buat anak itu. Kemudian sudah vonis, sudah kita laksanakan itu, vonisnya 7 bulan. Jadi tidak mempengaruhi sekolahnya. Pihak sekolah juga mengerti masalah itu. Baik. Artinya mungkin bisa sedikit saya simpulkan kemudiannya, kalau tadi berbicara dari masalah struktural dari internal sendiri dari Sat Narkoba, dari sampai segala macam keterbatasan dan kekurangannya. Namun di sini yang perlu kita acungi jempol, artinya ada kekurangan namun secara organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian bersama, mungkin ini warning juga bagi adik-adik pelajar kita khususnya Kabupaten Katingan dengan kejadian yang seperti tergambarkan tadi. Tidak serta-merta bahwa adik-adik kita khususnya kaum pelajar ini bisa melakukan hal yang sama dengan contoh yang tadi diceritakan. Sekalipun ada pertimbangan dan kebijaksanaan dari pihak penyidik sendiri, dari pihak Bapas, dari pihak sekolah untuk memberikan kesempatan yang bersangkutan tetap melaksanakan proses pendidikannya. Artinya catatan pentingnya di sini buat adik-adik yang masih jauh dan jangan sampai melakukan hal yang sama dengan yang sudah terjadi. Bukan berarti karena dibantu proses ininya ya kemudian ya. Jadi tolong melalui media ini nanti kita akan share bahwa ini sebagai pembelajaran untuk adik-adik kita. Sejauh ini selama kurang lebih berapa lama menjabat sebagai Kasat Narkoba kemudian? Kurang lebih 5 bulan. Termasuk kategori pejabat yang baru. Ya, baru. Tapi ada banyak prestasi yang sudah diungkap, yang sudah berhasil diperankan sesuai dengan tupoksinya. Ini luar biasa. Artinya kita menginginkan Katingan ini pernah dulu mempunyai filosofi atau simbol komandan. Kalau saya salah nanti dari rekan-rekan Bimas kalau nggak salah sebagai pelopornya dulu. Katingan durian Katingan kalau tidak salah. Durian Katingan ini diartikan dengan dukungan dari dukungan dari anak negeri katakan tidak dengan narkoba. Betul. Kalau tidak salah. Operator, iya Victor ya? Durian Katingan, dukungan dari anak negeri katakan tidak dengan narkoba. Ini sangat luar biasa lagi dengan kehadiran Pak Kasat Narkoba Ibtu Andri Iswanto. Benar ya komandan ya? Betul. Sekaligus di sini nanti kita juga meminta pesan-pesan Kaptipmas yang terkait dengan tupoksi komandan. Namun yang perlu masyarakat tahu juga, apakah dalam penanganan proses penyidikannya ini sama dengan hal penanganan dengan tindak pidana umum. Misalnya begini kemudian, kewenangan kita untuk memproses salah satu yang kita duga menjadi tersangka ya, yang kita patut duga menjadi tersangka, secara pidana umum kita ketahui 1 kali 24 jam. Nah, berdasarkan undang-undang narkoba sendiri, mohon maaf kalau saya salah komandan, artinya butuh penjelasan di sini. Apakah sama dengan penanganannya secara undang-undang pidana umum tersebut? Ya. Baik, saya coba menjelaskan sedikit untuk proses penyidikan. Untuk penangkapan sendiri kita punya waktu 3 kali 24 jam sebelum melakukan penetapan menjadi tersangka. Betul. Kemudian kalau belum cukup, itu misalnya kita ada pengembangan lagi, misalnya dia pengedar tapi ngambilnya
di tempat lain, kita melakukan pengejaran. Itu yang tersangka pertama belum bisa kita perpanjang lagi. Perpanjang 2 kali, jadi 2 kali 3 kali 24 jam. Jadi 6 hari. 6 hari sebelum penetapan tersangka. Ini sekali lagi kita klarifikasi, ini bahasanya undang-undang secara narkotika, Komandan. Ya, betul. Betul. Supaya ada pengertian, kita edukasi ke masyarakat bahwa kenapa ini terlalu lama ditahan, kenapa ini belum ditetapkan. Ini semua bahasa undang-undang, jadi perlu kita ketahui bersama. Tapi saya potong. Tapi untuk pemberitahuan kepada keluarga itu secepatnya. Kalau penangkapan itu 1 kali 24 jam sudah kita beritahukan ke Betul. Pemberitahuan awal. Betul. Artinya kenapa harus di kantor polisi, kenapa ada apa. Jadi semua secara administrasi, secara SOP-nya semua berjalan seiring dengan prosesnya gitu ya, Komandan. Iya, betul. Baik, menarik. Untuk personil Sat Narkoba sendiri saat ini jumlahnya ada berapa, Komandan? 7 dengan saya. Bersama dengan Pak Kasat sendiri. Ya, betul. Kalau berdasarkan data Di real, SPP. Kalau di SPP itu 2 unit, 1 KBO, 1 unit kan biasanya itu bisa sampai mencapai 10 orang yang diketuai oleh panit. Nah, itu kalau di SPP-nya. namun akhirnya semua merangkap. Nah, namanya polisi kan begitu. Kita Semua harus bisa. semua harus Betul. bisa. Karena terpaksa jadi kebiasaan akhirnya. Betul. Artinya dipaksa terpaksa menjadi terbiasa. Ya, menjadi terbiasa begitu. Baik, menarik sekali, Komandan. Selain dari kekurangan personil ini, kemudian metode untuk pelaksanaan kerja sehari-hari pun saya pikir sangat luar biasa. Namun dengan keadaan kita menghadapi pandemi COVID-19, banjir, yang menarik sedikit tadi disinggung di awal bahwa selain dari penindakan, dalam arti hal ini upaya hukum secara paksa, Sat Narkoba sendiri pun melakukan pembinaan atau pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi kalau tidak salah tadi, Komandan, ya. Betul, penyuluhan. Namun kendala dengan keadaan kita sekarang karena situasional, langkah apa saja yang sudah dilakukan, Komandan? Karena kita tidak bisa mengumpulkan orang banyak, menjaga betul, jarak. Masalah ini pandemi ya. Siap. Jadi kita ini promosi sedikit. Ini wadahnya, Komandan. Jadi Sat Narkoba ini rencananya sudah kita susun dengan rekan-rekan di Sat Narkoba. Rencana kita akan mengeluarkan aplikasi Pasti Guna. Pasti Guna itu penyuluhan. Kalau tidak salah ntar saya lihat dulu. Baik, Komandan. Pasti Guna itu penyuluhan, kalau nggak salah, penyuluhan, konseling dan masalah penyalahgunaan narkoba. Betul. Jadi di situ di dalam aplikasi kita ada pilihan aplikasi. Rencananya itu ada tes urin gratis, terus itu berlaku untuk instansi dan individu atau keluarga. Jadi misalnya di aplikasi ini misalnya keluarga atau instansi itu ada yang dicurigai atau mau ditolong, sehingga orangnya tidak mengaku, kan biasanya tidak ada yang pernah mengaku. Jadi mereka bisa bermohon ke kita lewat aplikasi itu. Coba dong, apa sih yang dilakukan orang ini untuk mengetes benar nggak dia penyalahguna. Biasanya kan orang pengguna narkoba itu berkelakuan di luar yang normal, misal kebiasaan-kebiasaan yang aneh dari orang biasa, mungkin itu dari pengalaman kami. Kemudian dia bisa mencoba membenarkan di situ ini penyalahguna atau bukan. Kita bisa memberikan pelayanan di situ. Nanti di situ ada daftar isi sama formulir pribadi. Betul. Nah, itu kita isi. Kemudian di pilihan kedua itu ada Ini artinya mempermudah untuk masyarakat. Kita kan nggak bisa mengumpulkan orang tadi masa pandemi ini. Kita mungkin jadi bisa di-download itu nanti untuk bisa di aplikasinya. Rencana akan di Play Store. Tapi menarik sekali, Komandan. masih rencana, masih kita susun. Kedepannya segera akan di launching. Ya. Harapan kita bersama, kita juga sangat mendukung, dan Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita minta dukungan dari Polres Katingan sekarang ini. Nanti kita akan siarkan lagi kalau memang sudah ada launching itu dan dijelaskan secara detail. Itu saja mungkin. baik.
Mungkin ini hanya dari sisi luarnya supaya nanti apa yang direncanakan ke depannya oleh Pak Kasat Narkoba dan jajaran kesatuannya kita sama-sama mendukung karena ini sangat baik untuk pelayanan kepada masyarakat tentunya. Ya, mempermudah. Bukan hanya masyarakat, kepada instansi atau satuan dinas lain pun Boleh. demikian halnya, terbuka untuk umum. Ya, betul. Memang kalau kita berbicara masalah narkoba, artinya jenis ini ya Komandan ya, ada banyak sekali, namun yang begitu populer. Nah, yang menarik bagi saya di sini Komandan, selama kurang lebih 5 bulan ini sudah seringkali penindakan dilakukan. Ini sebenarnya masyarakat kita ini sudah memahami betul tentang penggunaan yang sebenarnya zat adiktif jenis narkoba ini untuk apa, ataupun memang ini sudah mohon maaf saya katakan bisa menjadi bagian dari usaha mereka atau bagaimana Komandan? Ya, baik. Ini saya menjelaskan agak rahasia kita ya misalnya. Jadi untuk narkoba ini kan semakin dilarang, kita secara rasional aja. Barang itu semakin dilarang, semakin banyak peraturannya mengikat, otomatis mencarinya kan susah. Otomatis itu menggiurkan bagi orang yang mau melakukan usaha itu. Di samping bisa menaikkan harga, di samping dilarang itu pasti harganya naik. Betul. Itu kan menggiurkan. Apalagi masyarakat yang kita tahu di sini banyak pekerjaan yang memerlukan stamina. Kalau menurut sugesti mereka yang memakai itu bisa meningkatkan stamina. Padahal dampaknya kan buruk. Iya. Orang memakai misalnya kita contohkan saja sabu ya. Sabu itu kan menurut mereka meningkatkan stamina. Padahal ini mungkin kembali ke ciri-ciri yang Komandan sebutkan. Ya itu. Betul. Jadi sangat menggiurkan, harganya mungkin berlipat-lipat. Jadi di sini mungkin sekali lagi kita tegaskan kepada masyarakat kita tentunya Komandannya, sekaligus kita juga mengajak atau menghimbau, artinya jangan sampai menggunakan narkoba ini untuk disalahgunakan, karena secara aturan dan undang-undangnya sudah ditetapkan peruntukannya. Kemudian terlepas dari itu, mungkin sebelum kita di penghujung acara Komandan, harapan saya Pak Kasat Narkoba untuk memberikan edukasi atau pesan-pesan Kaptipmas khususnya bagi masyarakat kita tentang narkoba ini. Sebelum kita akhiri Komandan, kami persilakan. Mungkin pesan-pesan saya bagi mendengar atau melihat acara ini, marilah kita sama-sama menyadarilah bahwa dampaknya narkoba ini sangat, apalagi yang sudah berkeluarga di bawah umur itu merusak generasi kita. Jadi sanksi sosial sangat diperlukan dari lingkungan. Kita berikan sanksi. Kalau di polisi itu penindakan terus ya, sebenarnya mereka itu kan korban. Jadi peran serta masyarakat, tetua itu sangat diperlukan. Saya minta itu masyarakat diberikanlah sanksi sosial yang tinggi. Jadi mereka merasa diasingkan. Dari merasa diasingkan itu kan otomatis gelisah mereka. Jadi jangan didukung, perbuatan mereka itu salah. Jadi saya minta diberikanlah sanksi-sanksi. Dan kita pun di Sat Narkoba Res Katingan ini memberi waktu atau memberi pintu yang lebar bagi masyarakat yang mau melaporkan. Misalnya ada keluarga atau anaknya, kita tidak akan melakukan tindakan selama anak itu masih pengguna. Kita akan berikan konseling. Kita membuka pintu untuk masyarakat yang mau melaporkan. Mungkin arahnya lebih nanti ke sesuai dengan apa rencana rencana ini kan lebih privasi nanti dia Komandan, karena ibaratnya tidak harus datang langsung ke kantor. Masalahnya itu kan betul. Menurut saya itu aib keluarga. Betul. Biasanya kan itu. Jadi
silahkan, saya membuka lebar pintu, jadi silahkan konseling, nanti kita bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu berupa ada pilihan, misalnya mereka ingin direhab, kita akan memfasilitasi. Mungkin itu saja. Baik, menarik sekali kita ngobrol dengan Pak Kasat Narkoba. Mungkin karena waktu yang terbatas juga Komandan, ada kepentingan dan tugas lain yang harus sama-sama kita kerjakan, terutama Komandan. Demikian ngobrol asik kita untuk edisi kali ini bersama Pak Kasat Narkoba. Kedepannya semoga di lain waktu dan kesempatan sesuai dengan harapan dan apa yang telah disampaikan Pak Kasat Narkoba nanti, kami sangat menanti dan mendukung tentunya. Semoga itu menjadi bagian cara pelayanan kita kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih nyaman, lebih mudah untuk menyampaikan segala inspirasi, menyampaikan segala kendala masalah mereka untuk segera bisa kita atasi. Mudah-mudahan cepat terlaksana. Akhir kata, saya pun memberikan edukasi kepada masyarakat seperti yang telah disampaikan Pak Kasat Narkoba. Artinya di sini kami siap dibenci untuk penegakan hukum, pemberantasan narkoba, karena kami yakin orang-orang yang melakukan hal tersebut pasti tidak suka dengan kami selaku aparat penegak hukum. Betul. Namun demikian sekali lagi saya tekankan, kami tidak akan takut dibenci demi kebaikan bumi Penyang hingga sampai Katingan. Betul. Akhir kata, apabila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf dan saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.